Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga hingga detik ini kita masih mendapatkan suatu karunia yang sungguh luar biasa, yaitu kesehatan, sehingga masih bisa bertatap muka walaupun di dalam dunia maya. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, sebelum saya menyampaikan materi pada matsama kali ini, yaitu tentang tata tertib siswa MAN 1 Ngawi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya yaitu Eka Sukaca, tanggal lahir 18 Mei 1970, alamat Desa Kedung Merau, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Pendidikan terakhir saya adalah S1 Fisika. Dan di MAN 1 Ngawi, di samping mengajar mata pelajaran fisika, saya mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Itu anak-anak tentang biodata saya. Nah, untuk itu setelah perkenalan kita masuk ke materi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang tata tertib siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu institusi, lembaga atau organisasi dimanapun berada, selalu mengedepankan aturan main atau tata tertib. Tata tertib tersebut diperlukan untuk mencapai visi dan misi institusi, lembaga, atau organisasi yang ingin dicapai bersama. Demi tercapainya tujuan dan kelancaran pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan peraturan tentang tata tertib siswa di lingkungan MAN 1 Ngawi. Tata tertib tersebut mengikat siswa MAN 1 Ngawi, artinya setiap siswa wajib mentaati dan menjunjung tinggi segala peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan atau kepala MAN 1 Ngawi. B. Dasar pelaksanaan. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang keempat, program kerja, visi dan misi MAN 1 Ngawi. Yang kelima, rencana strategis Renstra 4 tahun MAN 1 Ngawi. C. Tujuan. 1. Terciptanya suasana yang harmonis, tertib dan nyaman. 2. Menyamakan persepsi dan langkah pembinaan dalam rangka mencegah perilaku negatif siswa. Yang ketiga, meningkatkan kinerja seluruh keluarga besar MAN 1 Ngawi. Yang keempat, menumbuh kembangkan minat, sikap, dan kepribadian siswa dalam melaksanakan KBM dan kewajibannya di madrasah.
D. Tata tertib umum. 1. Siswa mengucapkan dan menjawab salam bila bertemu dengan guru, karyawan, siswa lainnya dan atau orang lain yang berada di lingkungan madrasah sesuai dengan tata cara Islam. 2. Siswa wajib berpakaian seragam madrasah MAN 1 Ngawi sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah telah. Siswa wajib berpakaian seragam madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, siswa yang membawa kendaraan bermotor wajib memarkir kendaraannya dengan rapi serta wajib mematuhi tata tertib lalu lintas. Jika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan menjadi tanggung jawab siswa sendiri. Yang keempat, siswa wajib memiliki kartu pelajar MAN 1 Ngawi. Yang kelima, siswa wajib membawa Al-Quran untuk kegiatan tadarus. Yang keenam, wajib memakai jilbab bagi siswi perempuan. Yang ketujuh, siswa dilarang keras. 7.1 membawa atau mengedarkan, menjual dan menggunakan psikotropika, narkoba dan minuman keras atau sejenisnya. 7.2 membawa atau mengedarkan, menjual makanan dan minuman atau sejenisnya di lingkungan madrasah. 7.3 membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam dan senjata api. 7.4 membawa rokok atau merokok di lingkungan madrasah atau di sekitar lingkungan madrasah. 7.5 membawa, membaca atau 7.5 membawa, membaca atau mengedarkan gambar, bacaan dan film atau yang sejenisnya yang berindikasi pornografi. 7.6 mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau menggosok. 7.7 mencoret-coret atau merusak gedung serta seluruh perlengkapan yang ada di lingkungan MAN 1 Ngawi. 7.8 melakukan pemerasan, pemalakan dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai aksi kekerasan atau bullying. 7.9 berpacaran dan melakukan pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai porno aksi atau tindakan asusila. 7.10 membawa atau memakai perhiasan atau aksesoris di lingkungan madrasah apabila disita oleh petugas hanya bisa diambil oleh orang tua atau wali murid. 7.11 menggunakan make up, kontak lens berwarna, kutex di lingkungan madrasah. 7.12 melakukan pernikahan selama menjadi siswa MAN 1 Ngawi. Kemudian 7.13 membuat dan menggunakan tato dan gambar-gambar serta memakai tindik di tubuh siswa baik permanen maupun temporer. 7.14 memanjangkan rambut bagi siswa laki-laki. 7.15 melakukan perayaan ulang tahun kelahiran di madrasah. 7.16 mengisi daya HP dan sejenisnya di dalam kelas. Kemudian anak sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi,
tata tertib khusus upacara bendera. Nah, tata tertib di dalam upacara bendera: 1. Siswa wajib untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan pada hari besar nasional. Jadi, hukumnya wajib. Yang kedua, siswa sudah hadir dan siap di lapangan upacara 5 menit sebelum upacara dimulai. Yang ketiga, siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara wajib menggunakan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, siswa berbaris sesuai dengan angkatan atau kelas masing-masing dengan satu pimpinan regu. Sekarang poin yang kelima. Siswa wajib memakai seragam dan atribut lengkap sesuai aturan yang berlaku. Poin 6. Siswa yang terlambat mengikuti upacara dari awal diwajibkan membuat barisan terpisah. Sekarang poin yang ketujuh. Siswa mengikuti pelaksanaan upacara dengan tertib dan hikmat sampai seluruh proses upacara selesai. Tata cara kedatangan dan persiapan belajar siswa. Poin 1. Siswa sudah berada di lingkungan madrasah 15 menit sebelum bel masuk. Poin yang kedua, siswa masuk ke dalam kelas pukul 06.45 WIB setiap harinya dan pulang pukul 16.00 WIB. Poin yang ketiga, siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin yang kelima, siswa wajib tadarus Al-Quran dan berdoa sebelum jam pertama dimulai yang dipandu oleh guru mata pelajaran atau ketua kelas. Poin yang kelima, siswa wajib mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, tentunya pasti ada sanksi-sanksi kalau melanggar tatib tadi. Sekarang sanksi terhadap pelanggaran ini: 1. Terlambat masuk di kelas. 1. Terlambat masuk kelas dikenakan sanksi. Yang kedua, keterlambatan mendapat poin 2 dan kerja bakti selama 1 jam pelajaran. Kendaraan yang diparkir tidak rapi, sanksinya ban digembos. Yang keempat, keterlambatan berturut-turut selama 4 hari, siswa dipulangkan dengan mengisi berita acara pemulangan atau BAP. Sekarang yang kedua, selama kegiatan belajar mengajar KBM berlangsung: 1. Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung. Yang kedua, siswa dilarang membawa makanan atau minuman, makan atau minum di dalam ruang kelas. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran selesai. Yang keempat, siswa yang terlambat masuk kelas pada saat pergantian jam pelajaran dikenakan sanksi oleh guru mata pelajaran yang berlangsung. Yang kelima, siswa yang ingin meninggalkan kelas karena suatu hal harus meminta izin kepada guru yang mengajar dan guru piket. Yang keenam, apabila di kelas belum ada guru, maka ketua atau piket kelas harus menghubungi guru piket. Yang ketujuh, selama kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung, dilarang membawa atau membunyikan alat-alat komunikasi yang dapat mengganggu konsentrasi siswa lain. Yang kedelapan, di setiap akhir pelajaran,
siswa mengemasi dan merapikan dan tidak boleh meninggalkan perlengkapan belajar di kelas serta membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kesembilan, seluruh siswa diwajibkan untuk menjaga kebersihan ruang kelas. Yang ke-10, selesai KBM, siswa wajib mematikan sarana sekolah berupa kipas angin dan lain sebagainya. Ketiga, tata tertib waktu istirahat. 1. Siswa harus menggunakan waktu istirahat dengan baik di luar kelas. Yang kedua, siswa wajib kembali ke kelas segera setelah waktu istirahat selesai. Kemudian, tata tertib tidak masuk madrasah atau izin. 1. Siswa yang berhalangan hadir karena sakit wajib melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari orang tua atau wali murid. Kedua, siswa yang terpaksa tidak dapat mengikuti pelajaran karena ada sesuatu hal harus meminta izin kepada guru piket dan guru yang mengajar pada saat itu. Yang ketiga, siswa yang berhalangan hadir wajib meminta materi pelajaran atau tugas yang tidak dapat diikuti kepada guru yang bersangkutan. Ini poin yang keempat, izin melalui telepon atau SMS jika melalui teman tidak berlaku. Oke. Nah, sekarang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Sabtu yang diatur sesuai jadwal. Saya ulangi anak bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Sabtu yang diatur sesuai jadwal. Kemudian yang berikutnya bahwa seluruh siswa wajib mengikuti ekstra pramuka. Kemudian yang ketiga, siswa wajib mengikuti satu ekstrakurikuler pengembangan diri sesuai pilihan siswa yang jenis ekstra ditetapkan oleh madrasah. Berikutnya anak-anak, tata cara berpakaian, yaitu penggunaan seragam madrasah di MAN. Penggunaan seragam di MAN 1 Ngawi diatur sebagai berikut. Poin A, hari Senin dan Selasa, celana atau rok abu-abu, baju putih, dan baju harus dimasukkan ini bagi siswa laki-laki memakai sabuk atau ikat pinggang hitam serta memakai atribut lengkap. Kemudian untuk hari Senin dan hari Selasa, sepatu hitam dan kaos kaki putih. Sedangkan untuk seragam hari Rabu dan Kamis, celana atau rok kaki, baju krem dan baju harus dimasukkan bagi siswa laki-laki memakai sabuk atau ikat pinggang hitam serta memakai atribut lengkap. Nah, ini untuk hari Rabu dan Kamis sepatu bebas. Sedangkan untuk hari Jumat anak-anak, nanti siswa-siswi wajib memakai batik MAN 1 Ngawi, kemudian sepatu hitam dan kaos kaki putih. Hari Sabtu itu nanti seragamnya pramuka. Kenapa? Karena ada ekstra wajib pramuka yang harus diikuti oleh seluruh siswa MAN 1 Ngawi. Itu adalah tata cara tentang seragam. Berikutnya tentang sanksi-sanksi. Untuk poin 1, setiap siswa yang melanggar tata tertib dan larangan-larangan tersebut di atas, selain sanksi yang sudah ditetapkan juga dikenakan sanksi sebagai berikut. Ini 1.1, surat peringatan 1. Jika poin pelanggaran mencapai 30, maka orang tua akan dipanggil. 1.2,
Surat peringatan kedua atau SP2 jika poin pelanggaran mencapai poin 60, maka orang tua dipanggil, siswa diskors 3 hari dan membuat surat perjanjian di atas meterai. Kemudian 1.3 surat peringatan atau SP3 jika poin pelanggaran mencapai nilai 90, orang tua dipanggil, siswa diskors 5 hari dan membuat surat pernyataan atau surat perjanjian di atas segel atau meterai, atau dikeluarkan dari madrasah jika poin mencapai 100. Nah, sekarang yang kedua, anak-anak, siswa akan dikeluarkan dari MAN 1 Ngawi dan diserahkan kepada orang tua atau wali murid apabila siswa 1. melanggar surat peringatan atau SP3. Yang kedua, melakukan provokasi sehingga menyebabkan tawuran massal. Yang ketiga, melawan guru atau karyawan MAN 1 Ngawi secara fisik. Dan yang keempat, melakukan pernikahan selama menjadi siswa MAN 1 Ngawi. Itu dikeluarkan nanti. Yang kelima, berjudi atau berbuat asusila yang berindikasi porno aksi dan pornografi. Yang keenam, membawa, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang atau narkotika dan minuman keras. Nah, itu tadi adalah sanksi yang berat. Nah, sekarang tentang lampiran untuk jenis-jenis pelanggaran dan skornya, anak-anak. Yaitu jenis-jenis pelanggaran dan skor tata tertib Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Nomor 1, makan, minum atau yang jenisnya pada saat KBM, skornya 2. Memakai pakaian dan sepatu tidak seragam, tidak lengkap, tidak rapi, ketat, rok atau celana tidak sesuai ketentuan, kemudian dicoret-coret, kemudian tidak memakai topi yang dianjurkan, dan memakai perhiasan yang berlebih, maka kena skor 2. Kemudian keluar kelas dengan tidak seizin guru dan terlambat masuk kelas setelah istirahat, ini tentunya itu kena skor 2. Kemudian membuang sampah sembarangan, itu skornya 2. Hati-hati anak-anak, kita sudah siapkan tempat sampah, maka nanti lubang sampah harus di tempat sampah. Kemudian tidak memakai sepatu, memakai sandal kecuali sakit kakinya, maka nanti skornya 2. Memakai jaket rompi, sal sweater, handuk, kemudian kacamata hitam kecuali sakit, itu nanti skornya 2. Berikutnya, berkuku panjang dan diwarnai, itu nanti kena skor 2, jadi sudah melanggar tata tertib. Berikutnya, tidak membawa buku dan perlengkapan pelajaran, tidak mengerjakan PR, meninggalkan buku di kelas, itu malah skornya 3. Kemudian selanjutnya, sendirian atau berkelompok dan berada di luar kelas pada saat KBM berlangsung dengan tanpa seizin guru yang mengajar saat itu atau guru piket, itu mendapatkan skor pelanggaran 3. Berikutnya, rambut siswa panjang atau gondrong, mencat rambut, memakai wig, memelihara buntut atau kucir, dan memodifikasi rambut yang dianggap tidak pantas, itu kena skor 5. Kemudian menggunakan make up, kontak lens berwarna, kutek di lingkungan madrasah, kena skor 5. Kemudian menggunakan atau membunyikan HP saat KBM, ini skornya naik menjadi 10. Kemudian selanjutnya, bekerja sama dan nyontek saat ulangan, terkena skor 10. Kemudian bolos atau meninggalkan madrasah tanpa izin, skornya 10. Berikutnya lagi anak-anak,
mencoret-coret, mengganti identitas, merobek, menghilangkan kartu pelajar dan dokumen administrasi madrasah lainnya. Itu skor 10. Kemudian berteriak-teriak atau membuat kegaduhan di dalam kelas atau pada saat KBM berlangsung, skor 10. Yang selanjutnya, terbukti mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak sopan, skornya 10. Gitu. Yang berikutnya, tidak masuk madrasah tanpa keterangan atau izin dan yang sejenisnya, skor 10. Kemudian merayakan ulang tahun dengan berlebih-lebihan, misalnya pecah telur, menghamburkan tepung, menyiram air dan sejenisnya di lingkungan madrasah, itu kena skor 10. Kemudian anakku, untuk yang selanjutnya, membawa atau mengedarkan, menjual makanan dan minuman atau sejenisnya di lingkungan madrasah. Kemudian berikutnya, merusak, mencoret-coret fasilitas madrasah, kena poin 15. Berikutnya, membawa, memperdagangkan atau mengedarkan serta membunyikan atau membakar petasan di lingkungan madrasah, kena skor 15. Selanjutnya, membohongi guru atau karyawan atau orang tua dan tidak menyampaikan surat panggilan atau edaran penting lainnya, itu skornya 15. Tidak hormat, tidak sopan dan tidak patuh terhadap guru dan karyawan MAN 1 Ngawi, skor 15. Kemudian mengisi HP di kelas dan lingkungan madrasah, skornya 15. Memalsukan tanda tangan orang tua, guru dan karyawan MAN 1 Ngawi, skor 20. Berikutnya, loncat pagar, main kartu baik pada saat jam maupun di luar jam pelajaran, skor 20. Kemudian melakukan tindakan anarkis di madrasah, skor 20. Tidak mengikuti upacara bendera kecuali sakit, skornya 30. Berikutnya, melawan atau menantang terhadap guru dan karyawan baik secara langsung atau tidak langsung, skor 30. Kemudian selanjutnya, main PlayStation baik sendiri atau bergerombol pada waktu jam pelajaran, itu kena skor 30. Kemudian membawa senjata tajam, senjata api atau yang sejenisnya ke dalam kelas atau lingkungan madrasah, skor 40. Berikutnya, membawa atau meminum minuman keras, membawa dan menghisap rokok di lingkungan madrasah, skor 40. Berikutnya, membawa, mempertontonkan atau melihat film, kemudian buku dan sejenisnya yang berindikasi pornografi, itu kena 40 skornya. Kemudian tidak menunaikan ibadah sholat Jumat bagi siswa putra, skor 40. Kemudian yang selanjutnya, berkelahi sesama teman MAN 1 Ngawi baik di dalam maupun di luar madrasah, skor 40. Kemudian berikutnya, berpacaran atau melakukan pelecehan seksual yang berikutnya, berpacaran dan melakukan pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai pornografi atau tindakan asusila, skornya 50. Kemudian selanjutnya, tawuran antar kelas atau dengan madrasah lain baik di dalam maupun di luar madrasah, skor 50. Kemudian terbukti mencuri dan atau perbuatan kriminal. Berikutnya, terbukti mencuri dan atau perbuatan kriminal lainnya, skornya 50. Kemudian yang selanjutnya anak-anak,
melakukan pemerasan, pemalakan dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai aksi kekerasan atau bullying. Ini skornya 60. Kemudian untuk selanjutnya, melakukan pernikahan selama menjadi siswa melakukan pernikahan selama menjadi siswa MAN 1 Ngawi, skornya 100, berarti langsung dikeluarkan. Kemudian berjudi atau berbuat asusila yang berindikasi pornografi, ini langsung skor 100, berarti keluar. Melawan guru dan karyawan MAN 1 Ngawi secara fisik, kena skor 100, berarti langsung keluar. Yang terakhir, membawa, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang atau narkotika dan minuman keras. Itu nanti kalau ketahuan skornya 100, berarti intinya dikeluarkan. Nah, demikian untuk tata tertib siswa-siswi MAN 1 Ngawi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.